Siapa tak kenal Justin Timberlake, Adam Levine, hingga Fujianti Utami atau Fuji. Ya, mereka adalah sebagian contoh figur publik yang terbuka mengaku didiagnosis Attention Deficit atau Hyperactivity Disorder atau ADHD. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ini ada di sekitar kita, dari anak hingga dewasa. Data menunjukkan minimal 1 dari 10 anak di Indonesia berisiko mengalami ADHD. Sebenarnya bagaimana gejalanya? Lalu bagaimana cara kita mendukung mereka? Kita bahas. Laporan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada 2021 mengungkapkan prevalensi ADHD pada anak usia 10 hingga 17 tahun di Indonesia mencapai 10,6% dari 5.664 responden. Artinya, minimal 1 dari 10 anak di Indonesia berisiko mengalami ADHD. ADHD pada anak seringkali disalahpahami sebagai kenakalan atau perilaku lumrah. Padahal ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang nyata dengan 3 gejala utama, yaitu inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Tantangan bagi keluarga sangat kompleks, mulai dari menghadapi energi anak yang seolah tak habis hingga stigma negatif dari lingkungan sekitar. Upaya deteksi dini memerlukan pengamatan cermat dan berkelanjutan oleh orang tua. Anak dengan ADHD sering mengalami kesulitan membaca, menulis, hingga berhitung akibat sulit memusatkan konsentrasi. Gejala ini muncul secara konsisten minimal selama 6 bulan dalam berbagai situasi, baik di rumah maupun di sekolah, sebelum diagnosis medis ditegakkan melalui pemeriksaan komprehensif. Seperti autisme, penyebab utama ADHD hingga kini belum diketahui secara pasti. Namun faktor genetik dianggap memiliki peran penting. Studi klinis dari Universitas Copenhagen menemukan bahwa semakin sering perempuan hamil mengonsumsi makanan instan atau ultra olahan, minuman berkadar gula tinggi, susu berlemak tinggi, dan produk tinggi fruktosa, semakin besar pula risiko anak mengalami ADHD maupun autisme. Studi menunjukkan ADHD sering berlanjut hingga dewasa, namun banyak individu baru menerima diagnosis setelah melewati masa kanak-kanak. Tanpa diagnosis dan penanganan yang tepat, mereka kerap dicap sebagai kurang disiplin, padahal sedang berjuang dengan kesulitan fokus dan sifat pelupa. Di balik tantangan tersebut, individu dengan ADHD memiliki potensi besar. Mereka cenderung kreatif, mampu berpikir out of the box, serta memiliki energi tinggi pada bidang yang diminati. Fenomena hiperfokus memungkinkan mereka tenggelam dalam aktivitas yang menarik, yang jika diarahkan dapat menjadi keunggulan di bidang kreatif, kewirausahaan, hingga inovasi teknologi. Mendampingi individu dengan ADHD menuntut pergeseran paradigma pengasuhan, dari yang bersifat mengkritik menjadi reflektif dan suportif. Alih-alih menghakimi gejala seperti pelupa, impulsif, atau kesulitan mengatur prioritas sebagai bentuk kurang disiplin, keluarga perlu hadir sebagai navigator emosional. Dukungan ini tidak berhenti saat individu beranjak dewasa, tetapi berkembang menjadi dialog setara untuk membantu mereka mengelola rutinitas dan mencegah burnout. Sahabat Kompas, ADHD sebaiknya tidak dilihat sebagai kelainan, melainkan keberagaman cara berpikir yang menyimpan potensi besar, sehingga ekosistem inklusif dan peran keluarga menjadi kunci, terutama bagi individu twice eksepsional yang kerap baru terdiagnosis di usia dewasa. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, keunikan seperti hiperfokus justru dapat diarahkan menjadi keunggulan di bidang kreatif dan inovasi.